Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik kan. Pada pertemuan kali ini kita belajar di PS. Materi kita tentang ASEAN, negara-negara ASEAN. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya lalu kita mengawalinya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh saudara Baki. Belajar bareng kita berdoa, doa mulai. Doa selesai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Baki. Kita hari ini belajar ASEAN, Association. Ayo sampai ingat. Ya, ini kepanjangan ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Coba sama-sama kita sebutkan ya. Association of Southeast Asian Nation. Apa itu pengertian association? Asosiasi atau perkumpulan. Southeast ini bahasa Indonesianya Tenggara. South itu kan selatan. Kalau isi itu timur, ya kan? Kalau bahasa angin ada north, south, west, east. Ya, Tenggara yang mana ini? Di antara selatan dan timur namanya southeast. Ya, mata angin dalam bahasa Inggris timur, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Oke, nah. Tenggara Asian Nation, negara-negara ASEAN. Jadi organisasi negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara. Asia kan luas. Cina, Jepang itu termasuk Asia, tetapi mereka nggak masuk organisasi ASEAN. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kenapa? Kenapa? Ayo. Kurang tepat. Karena ini benar-benar Tenggara, dia nggak di Tenggara. Nah, jadi ini organisasi khusus wilayah ini aja. Sama kayak kita di sini kan. Organisasi sekolah kita, SD sebelah ikut nggak? Enggak. Karena sama-sama sekolah, tapi kenapa mereka nggak ikut? Karena memang bukan bagian dari sekolah kita. Jadi seperti itulah. Ya, jadi singkatnya yang mau dibahas sebelum kita lebih dalam kita harus mengenal dulu apa itu ASEAN. Tadi udah tahu ya. Nanti kita harus tahu dulu letaknya. Kalau membahas mengenai negara kita harus tahu letaknya. Letaknya di mana letaknya? Letak itu apa nah letak? Tempat. Terus lain letak. Di mana kalau letak buku kemarin? Di mana? Tas. Apa lo? Itu jawabannya. Itu maksudnya tapi kata letaknya itu apa? Letak itu artinya posisi. Berarti ditanyakan mengenai posisinya di mana, gitu kan? Posisinya di mana? Nah ini juga letak ditanya di mana posisinya Asia Tenggara ini di dunia. Ya, misalnya Indonesia. Ini letaknya di mana? Di antara negara-negara lain dan juga diapit oleh samudra. Paham? Jadi letak ini terbagi dua nak. Ada letak geografis, ada letak astronomis. Geografis ini dia nyata, astronomis dia khayal. Kita bahas ya, yang namanya geografis itu letak berdasarkan kenyataan. Misalnya ini, pulau apa nih? Kalimantan, Sulawesi, ya terbalik walaupun dia apa, tapi dia bukan Kalimantan. Kalimantan, dia Sulawesi. Di mana letaknya berdasar kenyataannya? Kenyataannya di sebelah Kalimantan, di sebelah Maluku, di sebelah Papua, di atasnya NTT, ya itu namanya kenyataan. Paham? Misal coba berfaksi lagi.
Bu, Indika ini. Acting. Acting. Kumpul lagi. Sama kadang-kadang. Kamu sini, Ada bintang lagi. kamu situ. Saya sini. Nah, coba yang lainnya ya. Ini kamu terangkan posisi kamu berdasarkan grafismu. Ayo, sebelah kananmu apa, sebelah kirimu siapa? Ayo cepat. Sebelah namanya Pak. Siapa kamu bang? Kamu siapa? Enggak tahu namanya Pak. Ya, sebelah kiri nggak tahu ya. Sebelah kanan? Depa. Siapa? Betul? Karima. Sebelah kamu? Padi. Kompol lah. Sekarang udah paham kan posisinya di mana kan? Paham? Yang lain juga udah paham kan? Tahu enggak, Len? Legenda. Ya, itu berdasarkan letak. Oke, jadi sama juga seperti negara ASEAN. Mana capek ya, Pak? Enggak, Pak. Kita tadi tinggal di jom. Ini berdasarkan letak. Oke? Tunggu. Ya, itu ada suruh udah saya. Tunggulah. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai astronomis. Bentar, tunggu. Bahas suaranya dulu, Bang. Ya, biar cepat. Khayal atau astronomis. Astronomis itu dia garis khayal. Yang dia katakan garis khayal itu dia ada lintang, ada bujur. Garis lintang, ini garis bujur. Yang mana garis lintang, garis bujur ini? Kan ada garis-garis nih. Ini ada garis-garis biru nih. Ya, itu garis lintang, garis bujur. Itu namanya garis khayal. Kalau kotanya dia ada nggak di kenyataan di bumi? Nggak ada, karena nggak nampak. Garis itu nggak nampak dia, kalau dia ada. Itu namanya garis khayal. Fungsinya ada. Lintang ini untuk menentukan apa? Iklim. Ya, iklim. Ini melintang, namanya melintang tuh gini. Kalau bujur dia kayak gini. Dan garis-garis ini. Ini untuk menentukan zona waktu. Nanti kita pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Zona nyaman. Ya. Jadi sampai di sini paham? Paham, Pak. Kalau Indonesia berapa letak astronomisnya? 8. Ingat nggak kalian? Yang kayak gini 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang Utara. selatan. 10. 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini biasanya selalu dihafal-hafal aja, ya kan? Tapi kita akan kasih tahu kalian yang dikatakan 6 itu ada ini. Ini kan garis. Ini lintang. Ya, kita bahas dua ini dulu ya. 6 sama 11. Oke? Oke, Pak. Garis lintang. Ini 0. Bentar lagi ya, bentar aja. Ini 0. Ya kan? Ini ada garis lagi di atas, selisihnya 4. Ini ada 0. Terus ini aja ya. Ini 0, ini 4. Ini 0 ya. Ini 4. Ini 4. Ini 8. Ini 12. Ya. Jadi kenapa dia dikatakan 6? Berarti kita membahas dia kalau lintangnya utara, mulai dari 0 ke atas ini utara, ke bawah dia selatan. Berarti kita lihat dia posisinya. Ini garis 4. Garis 4 ini masih ada lagi wilayah. Berarti lebih dari 4. Ini kira-kira ini paling banyak, lebih tinggi lagi. Kira-kira ini 2 derajat. Makanya 4 tambah 2 6. Yang bawah juga, yang selatannya gitu juga. Ini 8. Mesti kena mana paling rendah? Indonesia yang wilayah paling bawah apa ini? Ya kan? Kalau kita garis 8, dia mesti ada. Kalau kita garis 12, dia udah kelewatan. Berarti kira-kira kalau 1 11. Paham? Paham, Pak. Coba saya minta satu orang mencari tahu ini. Ayo, maju dulu. Kak. Saya ajarin ya, apa sini? Udah, Pin. Nggak apa-apa, Pin. Enggak mau maju. Enggak maju. Ini ada mati, Pak. Depa, Pak, Depa. Jangan gitu lah, itu Kak. Dia jadi bukan nangka, bukan dimakan. Oh, namanya kosong.
Kang PG. 92, ya kan? 92. Makanya kalau dia ini per ini dia 1, 2, 3, 4. Kalau dia masih ada lebih kemarin nanti kira-kira cuma 1 ini. Berarti 91 berapa? 1. 5. Makanya 95. Paham? Bapak. Terus ini 141 gitu juga. Ini 140. Ini 140 nih. Oke? Masih ada lagi zonanya. Makanya kira-kira ditambah berapa derajat ya? 1 derajat ini misalnya kan kembali. Berarti makanya dia 141. Paham? Bisa? Oke, tambah 1 aja. Ya? Pak, ini merek berapa? Hah? Merek berapa? Ini dataran tinggi. Makin merah dia dataran tinggi, makin dia kuning dia dataran rendah. Kecuali yang ini ya. Kalau yang ini kuningnya artinya kalau yang kuning-kuning ini artinya dia negara lain di luar dari judul kota. Nah, coba kita berikutnya coba kita tonton dulu video ini. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South Asian Nations yang berarti bagaimana negara-negara di Asia Tenggara. Latar belakang berdiri beberapa negara di Asia Tenggara adalah karena adanya beberapa persamaan. Sejarah berdirinya ASEAN diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri ASEAN. Indonesia diwakili oleh Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos dan dari Thailand diwakili oleh Ahmad Kohan. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatanganilah Deklarasi Bangkok atau yang dikenal juga sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi Bangkok dan terakhir adalah Kamboja. Ini negara-negara anggota ASEAN ada 10 negara. Ya. Ada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kota bumi negara ASEAN terdiri dari kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Udah. Tadi kan juga dijelaskan di video ada letak astronomis negara ASEAN. Itu beda dengan Indonesia. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau ada, saya kasih tugas. Ya. Saya kasih tugas kelompok. Oh, tugas kelompok. Nah, tugasnya kita kan ada 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama ini mencari tahu letak geografisnya. Ya, 1, 2, 3. Negara apa yang terletak paling utara, paling selatan, ya, yang terletak paling. Kalau dikatakan paling dia, misalnya paling barat itu Pulau Sumatera, paling timur dia Papua. Kan ditanya yang paling, kecuali kalau berbatasan baru kalau berbatasannya dia dengan Malaysia, berbatasannya dengan Samudra Hindia. Tapi ini kan ditanya letak. Jadi baca soalnya. Kemudian kelompok kedua ini. Nah, posisi samudra dan benua di Indonesia ini juga geografis sesuai kenyataannya. Bisa ditengok di petanya nanti. Nah, kemudian yang ketiga itu cari astronomisnya. Ya, ini kan tadi udah dapat. Jadi kalian cuma mencari tahu negara apa yang berada di sini, yang berada di sini negara apa, yang berada di sini apa, yang berada di sini apa. Paham? Paham, Pak. Kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Jangan kalian. Oke, Pak. Siapa? Siapa? Sudah? Dan anak, sebelum kita mulai presentasi, coba kita melatih kesadaran diri dengan bernafas
Bernapas dengan kesadaran penuh. Coba semuanya tangannya dilipat. Bulannya mana? Ya. Kita cara itu tarik nafas, buang. Kita mulai pertama. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan matamu. Lepaskan pelan. Yang kedua tarik lagi. Lepaskan pelan. Yang ketiga tarik. Coba lihat. Maju ya, nomor 1. Coba maju nomor 1. Bagi lama ya. Pani. Ya, benar nggak nih menurut kalian? Beneran harusnya. Aldi Nomor 3. Ayo maju. bisa. Ekonomis Indonesia. Astronomis negara ASEAN 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Ya, udah benar kan? Tahan. Terima kasih. Ya. Ini jangan lagi. Nah, anak-anak, jadi ada tugas PR. Jadi tugasnya kita sama-sama menggambarkan peta ASEAN. Ya, kemudian kita buat di peta itu keterangan letaknya berdasarkan geografis dan juga astronomis. Terserah kalian kreasinya kayak mana. Boleh banyak tulisan gambar, boleh lambang, boleh infografis dan lain sebagainya. Paham? Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada.